Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Kita bertemu kembali lagi hari ini dari seri pelajaran pendidikan. Dan hari ini kita tiba pada judul pelajaran yang ke-6, lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberkati sehingga pelajaran yang kami pelajari akhirnya membuat kami mengerti dan mampu diaplikasikan dalam hidup kami. Kami sambut pelajaran-Mu dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa judul pelajaran kita tentang lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Guru Agung. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi ya tentang Guru Agung kita. Apa yang sudah dia lakukan bagi umat manusia. Nah, itu pelajaran yang penting yang kita akan pelajari. Nah, kita baca ayat tema kita, Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Tuhan saudara, Guru Agung itu mau mengajar kita tentang kebaikan, kepedulian Tuhan, ya, tentang kasihnya yang ajaib kepada manusia. Dan itu terlihat ketika dia menyembuhkan orang yang buta sehingga orang buta boleh melihat. Nah, tetapi inti dari pelajaran ini adalah bagaimana Tuhan saudara peduli. Nah, pelajaran yang pertama yang perlu kita pelajari adalah pelajaran yang terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Guru Agung ini berperan. Apa yang diceritakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 11? Cerita ini menceritakan tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ada pertanyaan penting ketika mereka jatuh. Ketika mereka bersembunyi dari Tuhan. Ada pertanyaan penting. Apa pertanyaannya? Pertanyaan adalah, di manakah engkau? Pertanyaan ini mungkin sederhana tapi sangat penting. Ya, kenapa penting? Oleh karena Tuhan mau mengetahui di mana mereka itu berada. Ya, kemungkinan Tuhan mau menyampaikan pertanyaan ini untuk menolong Adam dan Hawa menyadari apa yang sedang mereka perbuat. Ya, kenapa mereka bersembunyi? Tuhan mau mereka tahu akibat dari perbuatan mereka. Dan tentunya dari pelajaran pertanyaan di manakah engkau, ini memberikan nasihat bagi kita bahwa Tuhan saudara mau menolong Adam dan Hawa untuk melihat akibat yang menyedihkan dari perbuatan mereka itu yang mereka tidak sadari. Yang seperti kita, seperti saudara dan saya, kadang nanti menerima akibat baru kita menyadari, dan Tuhan datang untuk menolong mereka. Oh saudaraku, pelajaran penting bagi kita ya. Dari pelajaran yang Tuhan sampaikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 11 ini memberikan nasihat pada kita bahwa sesungguhnya saudara dan saya sebenarnya keras tengkuk dalam hidup. Mau melawan apa yang Tuhan mau melawan apa yang Tuhan sudah firmankan. Tapi ya, Tuhan mau juga menyatakan, kalaupun saudara dan saya melawannya, Dia adalah Guru Agung yang peduli, yang penuh dengan kasih. Dia datang dan bertanya, mencari inisiatif. Di manakah engkau? Di mana posisimu? Ya, Tuhan juga mau mengintrospeksi Adam dan Hawa. Kepada siapa saudara Adam dan Hawa mau menyembah? Demikian juga pertanyaan ini relevansi untuk saudara dan saya. Di manakah Anda? Posisi Anda di mana? Kalau Anda jatuh, ingat, Tuhan mau menjadi penolong bagi saudara dan saya. Oh saudaraku, Roma pasal 5 ayat 11 sampai 19. Kalau sudah lihat di sana, kita dibenarkan oleh Yesus. Oleh apa? Oleh ketaatan Yesus. Cerita ini adalah cerita tentang satu orang yang tidak taat, dan yaitu Adam yang pertama. Lalu akhirnya oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, saudara dan saya, umat manusia bisa diselamatkan. Oh luar biasa. Kita boleh bersembunyi jauh dari Tuhan, tapi Tuhan telah memberikan jaminan untuk saudara. Luar biasa. Itulah kehebatan Guru Agung saudara ya, tentang bagaimana dia terus peduli
dengan saudara dan saya melalui pelajaran dari Adam dan Hawa tadi. Nah, pelajaran selanjutnya kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 17, cerita tentang Yakub di sana. Oh, kita tahu ceritanya. Bagaimana Yakub melalui ibunya menipu Esau yang harus menerima berkat kesulungan dari orang tuanya, dari ayahnya. Tetapi saudaraku, orang tua dari Yakub menipu, mengambil hak kesulungan itu. Dan saudaraku, kehidupan Yakub akhirnya menjadi kehidupan yang susah payah, ya, menimpa kehidupan Yakub oleh karena sikap penipuan yang dibuat oleh ibunya. Nah, pelajaran penting dari cerita kisah dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai 17 yang mau memberitahukan tentang bagaimana guru saudara Allah ini menjadi guru agung bagi saudara dan saya. Ya, gambaran ini mau menerangkan bahwa Allah tetap peduli. Penipuan yang dibuat oleh ibu Yakub dan tentunya Yakub itu sendiri, ya, terhadap kakaknya Esau, Tuhan tetap mencintai dia. Oh saudaraku, kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 28 ayat 15, dia sebutkan, akulah Tuhan Allah Abraham. Ya, dia sebutkan kepada Yakub, aku bersamamu. Suara itu dilanjutkan, dan akan memelihara engkau kemanapun engkau pergi. Sebab aku tidak pernah akan meninggalkan engkau sampai aku selesai melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadamu. Luar biasa. Walaupun Yakub telah menipu, berdusta kepada ayahnya, melalui sikap yang ditunjukkan oleh ibunya, menipu suaminya. Oh saudaraku, tapi Tuhan tetap mengasihi Yakub. Dalam mimpi yang diceritakan dalam Kejadian pasal 28 ini, bahwa Yakub katanya, Yakub melihat sebuah tangga dari langit datang ke dunia ini. Dan bagaimana dia melihat malaikat turun naik. Ini menceritakan tentang tangga itu sebenarnya itulah Yesus. Mau menghubungkan manusia yang sudah putus dengan sorga. Mau menghubungkan bagaimana Yakub yang telah putus hubungan, yang membuat kesalahan besar. Tetapi Tuhan mau datang kepadanya, bertemu dengan dia. Oh saudaraku, luar biasa. Guru agung kita luar biasa. Ini memberikan satu nasihat bagi kita bahwa apapun keadaan saudara, seperti Yakub sekalipun yang menipu, ya, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Oh sesungguhnya Tuhan ada di tempat dimanapun saudara ada. Dan dia bersedia untuk menolong segala apa yang menjadi problema hidup saudara. Yang berikut saudaraku, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 tentang guru agung dan kenapa Allah atau Tuhan saudara disebut guru agung, teristimewa Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 disebutkan bahwa Yesus adalah Allah tapi menjadi manusia. Luar biasa. Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ini satu bentuk kepedulian yang luar biasa, saudaraku. Sehingga Allah saudara, Tuhan saudara, Yesus saudara, ya, pantas disebut sebagai guru yang agung. Inilah fakta-faktanya. Dia datang ke dunia ini berinkarnasi, ya, menjadi manusia hina, tetapi tujuannya adalah menolong saudara dan saya. Luar biasa. Dan itulah yang Yohanes saksikan. Dan dalam kisah cerita ini diberikan satu nasihat bahwa Yesus saudara, Tuhan Yesus saudara adalah Rabi. Rabi menunjukkan bahwa dia adalah guru saudara dan saya. Ini fakta yang luar biasa. Kalau dia adalah guru, dia adalah penuntun bagi saudara, penasehat saudara. Ya, kita adalah murid yang perlu bertanya kepada Yesus. Dan di mana pertanyaan-pertanyaan itu dan jawaban-jawabannya berada? Dari firman. Itulah keterangan-keterangan tentang Yesus. Siapa Yesus saudara? Yang disebut Rabi, guru itu, yang mampu mengajar saudara dan saya. Luar biasa. Selanjutnya, kenapa Tuhan saudara disebut guru agung?
Kalau saudara baca di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, kemudian Matius 15 ayat 21 sampai 28, ada cerita di sana seorang perempuan, ya, seorang perempuan Tirus dan Sidon. Cerita ini menceritakan tentang kisah dalam budaya waktu itu. Budaya waktu itu adalah seorang perempuan tidak punya hak untuk menuntut. Tetapi yang luar biasa di sini, yang diperankan oleh guru agung kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Dia datang memohon untuk menyembuhkan anaknya. Tapi saudaraku, yang luar biasa di sini, Yesus berkata kepada perempuan itu dengan kata-kata penolakan. Dia bilang tidak patut mengambil makanan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Matius 15 itu 6. Luar biasa. Kalau saya dan saudara jadi ibu ini, kita kan tersinggung, ya, sangat tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi dengarkan jawaban dari perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh saudaraku, luar biasa. Sekaligus ini mau memberikan nasihat. Siapa guru agung saudara? Yesus ini. Yesus disebut sebagai guru agung. Dia tidak peduli dengan budaya. Yang seharusnya bagi seorang perempuan di zaman itu, di budaya waktu itu, tidak ada hak untuk menuntut. Tapi perempuan yang menggunakan sikap menuntut kepada Yesus. Dan saudaraku, Yesus berhak untuk menolak dia, untuk tidak merestui permohonannya. Tetapi kabar baiknya saudaraku, oh Yesus menerima, Yesus menyambut permohonan perempuan itu di dalam buku Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 30, atau Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Yesus akhirnya menyembuhkan anaknya itu. Dan kabar baiknya, orang tua itu begitu bahagia karena kesembuhan dari anaknya itu. Oh luar biasa. Saudaraku, Tuhan saudara benar-benar adalah guru agung bagi saudara dan saya. Nah untuk itu saudaraku, tentu ini terus menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Nah, kisah selanjutnya dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, cerita tentang Bartimeus. Bagaimana Bartimeus yang buta ini datang kepada Yesus, memohon kasih sayang Yesus, dan Yesus memberikan kesembuhan kepadanya. Tetapi yang Yesus inginkan bukan hanya kesembuhan fisik. Yesus mau melihat bagaimana Bartimeus ini akhirnya melihat guru agung itu, yaitu Yesus, sebagai gurunya yang sesungguhnya. Dia melihat lebih dalam tentang kehebatan dari Yesus. Dia melihat bagaimana Yesus menjadi penolong bagi hidupnya. Sudah sekian lama Bartimeus mau melihat, tetapi tak kunjung melihat. Dan Yesus melakukan itu. Dan akhirnya Bartimeus boleh melihat. Tapi yang penting di sana bukan sekedar melihat secara fisik, tapi Bartimeus melihat Yesus sebagai guru agung. Dan dia mengikuti Yesus. Oh saudaraku, menjadi seorang pengikut Yesus bukanlah mudah, tetapi dilakukan oleh Bartimeus oleh karena dia terjamah dengan kebaikan dari Yesus itu. Saudaraku, tentu nasihat bagi kita. Seberapa jauh kebaikan yang saudara rasakan dari Yesus dalam hidup saudara dan saya? Ini menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Dan menjadi tentunya pergumulan bagi kita untuk akhirnya kita menggantungkan segala ketidakberdayaan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Sehingga akhirnya harapan Tuhan menjadikan dia sebagai guru agung dalam hidup kita, menjadikan dia sebagai penuntun dalam hidup kita, itu terwujud dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dalam pelajaran hari ini. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran ini. Kiranya pelajaran ini memberkati bagi kami semua. Kami dibawa untuk terus menyadari betapa baiknya Engkau dan menjadikan Engkau sebagai guru agung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.